Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Mahasiswa. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Belinda Karis, NPM 22012052144. Fitria Firyawati 2201105210045. Ira Aristiani 220110521034. Rizka Fajrina Nurullah 22011005212237. Susan Herianti Agustina 220110521168. Kami dari kelas 5C, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 April Sumedang. Pada video kali ini kami membuat sebuah video dokumenter Kemah Budaya 3 Rancakalong tentang seminar budaya yang berjudul Pelestarian Lingkungan Melalui Kompensasi Berbasis Jasa Ekosistem dengan narasumber Bapak Asni Ibrahim, SSI MIL, yang dilaksanakan pada tanggal 30 November sampai dengan 1 Desember 2024, berlokasi di Geoteater Rancakalong. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita saksikan sebuah video dokumenter yang berjudul Kemah Budaya 3 Rancakalong yang telah kami buat. Selamat menyaksikan. Kemah Budaya 3 yang dilaksanakan di Geoteater Rancakalong, Gandewe, Sukahayu, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Berikut ini merupakan suasana pagi hari di Geoteater Rancakalong. Dapat dilihat bahwa Geoteater Rancakalong masih memiliki pemandangan yang asri. Tempat ini dapat dijadikan sebagai spot wisata keluarga karena daya tariknya yang beragam. Ini adalah pembukaan acara Kemah Budaya 3 Rancakalong. Balunggung ahum rahayu gumenting mancing walagi gumenting mancing walagi wangi di sarubari golekan sarenggang ringkang rancage ate awaki ah
acara sambutan dari para narasumber dan juga Ketua Pelaksana Kemah Budaya 3 Rancakalong. Saya izin berdiri mungkin ya. Setelah pembukaan acara Kemah Budaya 3 Rancakalong, dilanjutkan pada seminar budaya yang berjudul Pelestarian Lingkungan Melalui Kompensasi Berbasis Jasa Ekosistem yang disampaikan oleh Bapak Asni Ibrahim SSIMIL sebagai narasumber utama. Seminar Budaya Pelestarian Lingkungan Melalui Kompensasi Berbasis Jasa Ekosistem merujuk pada dua kata yaitu jasa atau layanan dan ekosistem. Jasa atau layanan merupakan manfaat yang diberikan oleh suatu pihak atau pihak lain yang bertujuan untuk memenuhi suatu kebutuhan. Sedangkan ekosistem merupakan hubungan instansi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang termasuk makhluk hidup diantaranya yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan, yang termasuk ke dalam kategori biotik atau benda yang hidup. Sedangkan yang termasuk ke dalam lingkungan diantaranya ada air, udara, tanah, ataupun komponen yang tidak hidup termasuk ke dalam kategori lingkungan abiotik atau benda tidak hidup. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep utama layanan ekosistem adalah manfaat yang diperoleh oleh makhluk hidup, hewan, tumbuhan, baik dari lingkungannya, udara yang kita hirup, air yang bersih, atau bahan makanan di rumah yang pada dasarnya dihasilkan dari lingkungan atau alam merupakan bentuk jasa ekosistem atau layanan ekosistem. Jika merujuk pada layanan ekosistem, biasanya erat kaitannya dengan sektor kehutanan atau hutan alam. Banyak pertanyaan yang muncul dari berbagai kalangan tentang mengapa hutan alam banyak memperoleh atau menghasilkan layanan ekosistem. Hutan sendiri merupakan adanya suatu interaksi lingkungan dengan makhluk hidup. Interaksi ini sifatnya kompleks. Suatu interaksi antara lingkungan dengan makhluk hidup tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Jadi akan membentuk satu kesatuan. Maka dari itu, hutan akan menghasilkan banyak berbagai layanan ekosistem. Ada 4 layanan ekosistem yang dihasilkan oleh hutan. Di antaranya, yang pertama, jasa penyediaan. Jasa penyediaan yaitu jasa ekosistem yang fungsinya untuk menunjang kebutuhan dasar, misalnya sumber bahan makanan, minuman, pakaian, bangunan gedung. Dalam bangunan gedung itu terdapat contohnya pada kayunya, semennya, dan sebagainya. Yang kedua, ada jasa budaya. Jasa budaya merupakan aktivitas karya wisata atau rekreasi yang aktivitas utamanya mengunjungi hutan sebagai tempat wisata, rekreasi, atau mencari pengetahuan lainnya seperti contohnya mencari informasi mengenai hutan larangan atau disebut juga leuweung larangan. Yang ketiga, ada jasa pengaturan. Jasa pengaturan pada dasarnya mengatur aktivitas alam yang berfungsi dalam bentuk siklus, pengaturan iklim atau kondisi cuaca, pengaturan kualitas udara, serta pengaturan kualitas air. Yang terakhir ada jasa pendukung. Jasa pendukung ini akan mensupport ketiga jasa sebelumnya, yaitu jasa penyediaan,
jasa budaya, dan jasa pengaturan. Agar ketiga jasa tersebut berjalan dengan normal, maka ada jasa pendukung. Pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2021, ada sekitar 430 juta hektar lahan hutan Indonesia yang hilang. Dapat disimpulkan, ada sekitar 10% lahan hutan di Indonesia telah hilang. Kehilangan tersebut diakibatkan oleh aktivitas pertanian di mana para petani memperluas lahan pertanian mereka. Tetapi, tidak hanya aktivitas pertanian saja, ada juga pembuangan limbah industri yang berasal dari pabrik, penebangan liar, serta kebakaran hutan. Hal tersebut merupakan ancaman besar bagi hutan. Hal tersebut mengakibatkan layanan ekosistem hutan menjadi hilang, dan dampak negatifnya adalah hilangnya air bersih, udara tidak terasa sejuk lagi, serta gelombang udara menjadi lebih panas, di mana konsep kompensasi berbasis ekosistem ini sifatnya melindungi, yang pada dasarnya dapat memperoleh suatu keuntungan ekonomi. Konsep kompensasi ini dinamakan mekanisme ekonomi yang melibatkan dua pihak. Pihak pertama adalah orang yang menerima manfaat ekosistem atau yang merasakan ekosistem, mereka yang tinggal di hilir. Pihak kedua adalah orang yang menjaga ekosistem atau meningkatkan ekosistem, mereka yang tinggal di hulu. Orang yang tinggal di hilir harus melakukan kompensasi. Jika kompensasi tetap diberikan kepada orang yang menjaga ekosistem, maka hutan akan tetap terjaga. Mekanisme kompensasi dari tahun 1998 sampai 2000 akan menghasilkan profit. Kegiatan yang dapat dilakukan yaitu penanaman dan konservasi. Tujuan penanaman untuk memperbaiki fungsi ekosistem hutan. Kegiatan konservasi fungsinya untuk menjaga dan melindungi hutan yang melibatkan masyarakat. Karena awal permasalahannya dari faktor ekonomi, kebutuhan hidup, maka dengan menjaga ekosistem, kita dapat menjaga layanan ekosistem. Maka dapat dikatakan konsep kompensasi ini sifatnya untuk melindungi ekosistem hutan. Demikian video dokumenter seminar budaya yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, tentunya dalam bidang pendidikan dan seni. Sebagai penutupan, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di kota Batu. Kuucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.